Salam semangat para penikmat semangkuk salad. Kemarin saya menjelaskan tentang orang yang mengalami GERD rohani. Dengan indikasinya orang ini akan tidak punya kerinduan dan kehausan yang sangat tentang kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Orang yang mengalami GERD rohani akan kehilangan semangat dan gairah untuk beribadah kepada Tuhan. Lalu apa penyebabnya? Mari kita membaca di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Begini bunyi firman Tuhan, Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Bisa jadi kita mengalami GERD rohani, merasa mual dengan hal-hal bersifat rohani, termasuk bersekutu dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, kita merasa mual dan kita mulai kehilangan gairah dan kerinduan untuk bersekutu dengan Allah. Apa penyebabnya? Bisa jadi karena adanya penderitaan, karena kita sedang mengalami lembah kekelaman. Kenapa? Karena seringkali kita berpikir kalau ikut Tuhan rezekiku lancar, ikut Tuhan usahaku berhasil, ikut Tuhan pekerjaanku akan dibuat berhasil, semua yang kulakukan ikut Tuhan, tidak akan ada sakit penyakit. Karena kita punya konsep seperti itulah, maka ketika kita mengikut Tuhan dan kita mengalami lembah kekelaman, kita mengalami kekeringan rohani, sehingga kita berpikir podo ae, ikut Tuhan juga sengsoro ya, nderek Gusti juga aku semakin mengalami penderitaan sakit penyakit dan bisnis usahaku gagal. Saudara, kalau kita membaca dengan jeli Mazmur 23 ayat 4 tadi, bahwa orang percaya sekalipun yang sudah digembalakan langsung oleh Allah sendiri masih dimungkinkan melewati lembah kekelaman. Tapi orang yang percaya sungguh, orang yang beriman sungguh-sungguh kepada Gembala Agung yaitu Tuhan Yesus sendiri, maka dia yakin sekalipun dalam lembah kekelaman dia selalu punya sumber penghiburan. Yaitu apa? Pemazmur memakai gambaran gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Boleh kita ada dalam lembah kekelaman, boleh kita menghadapi sakit penyakit, Tuhan izinkan kita menderita, kita diizinkan untuk bergumul terus menerus dengan banyak hal yang kita butuhkan, dengan penderitaan, dengan pandemi dan segala dampaknya. Tapi ingatlah, sekalipun Tuhan izinkan penderitaan, Tuhan juga menyertakan kekuatan dan pertolongannya. Gadanya dan tongkatnya, itulah yang menjadi kekuatan kita, perisai untuk kita menghadapi kehidupan ini. Dan Tuhan sendiri menjaminkan dirinya bahwa dia akan menyertai saudara dan saya sekalipun dalam lembah kekelaman. Jadi ingatlah saudara-saudara, sekalipun kita di lembah kekelaman, percayalah dan ingatlah Tuhan juga ada di lembah kekelaman itu untuk menolong, untuk menopang, dan untuk memberikan jalan keluar. Selamat terus mengikut Tuhan, selamat terus mempunyai kerinduan dan kehausan akan kehadiran Tuhan sekalipun dalam lembah kekelaman. Tuhan Yesus memberkati.